penyelundupan pil koplo ke dalam lapas berhasil digagalkan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Dinas Sosial P3 AKB Pati meminta kasus pemerkosaan terhadap disabilitas tersebut dapat segera dituntaskan. Warga lereng Gunung Merapi di Boyolali melakukan kirap 4 gunungan tembakau dan mengarak 77 bendera merah putih. Selamat malam pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng hari ini. Upaya penyelundupan pil koplo dari salah seorang pengunjung ke dalam lapas dengan cara dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita berhasil digagalkan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Upaya ini terbongkar setelah petugas memeriksa pelaku lantaran terlihat gerak-gerik yang mencurigakan saat berjalan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang ke lapas kelas 1 Semarang. Devi, warga Semarang, terbukti menyelundupkan pil koplo warna kuning sebanyak 369 butir yang rencananya akan diserahkan kepada warga binaan bernama Sodikin. Untuk mengelabui petugas, pelaku nekat memasukkan pil koplo tersebut ke dalam alat kelaminnya. Upaya penyelundupan yang dilakukan pelaku terbongkar setelah petugas jaga lapas mengamati gerak-gerik yang mencurigakan saat berjalan. Saat dilakukan penggeledahan, pelaku yang mengaku sedang haid ini terbukti melakukan penyelundupan pil koplo yang dibungkus alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam vaginanya, kemudian ditutup dengan menggunakan pembalut. Di pengunjung wanita ada pil yang berwarna kuning. Setelah dihitung jumlahnya sekitar 396 butir yang diduga mungkin masuk dalam daftar G dan bisa disalahgunakan oleh warga binaan. Kemudian kami mengambil langkah berkoordinasi dengan Kapolsek Ngalian dan tim dari Polsek Ngalian bekerjasama dengan lapas untuk menindaklanjuti dari temuan tersebut. Sehingga kami dari pihak lapas sangat konsen untuk memberantas adanya peredaran gelap narkotika maupun obat-obat terlarang lainnya, yang mana apabila obat ini bisa masuk ke dalam lapas akan bisa berdampak negatif buat warga binaan dan bisa disalahgunakan. Pelaku yang juga istri warga binaan tersebut nekat melakukan penyelundupan lantaran disuruh sang suami dari dalam penjara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan pil koplo dan alat bukti lainnya. Untuk penyelidikan, petugas masih memeriksa pelaku dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Ngalian Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kasus hukum pemerkosaan terhadap disabilitas di Pati hingga kini tak kunjung tuntas. Diketahui kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian pada Januari lalu. Namun hingga kini belum muncul titik terang di mana Dinas Sosial P3 AKB Pati meminta kasus pemerkosaan terhadap disabilitas tersebut dapat segera dituntaskan. Kasus hukum pemerkosaan terhadap disabilitas di Pati hingga kini tak kunjung terselesaikan. Setidaknya sudah setengah tahun berjalan, kasus yang ditangani Polres Pati ini belum menemui titik terang. Terkait hal tersebut, dinas terkait dalam hal ini Dinsos P3 AKB Pati meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat segera menuntaskan proses hukum tersebut. Kepala Dinsos P3 AKB Pati Indrianto mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya mengaku proses masih dalam tahap tes DNA dari anak yang dilahirkan. Ia menjamin bahwa pendampingan terhadap korban masih berjalan hingga sekarang. Seperti yang diketahui, seorang wanita penyandang disabilitas di Pati mengalami pemerkosaan hingga hamil dan saat ini sudah melahirkan. Pelaku diduga merupakan tetangganya sendiri. Ditanya saya jelas kalau sudah masuk domain proses kepolisian, yaitu segera dilakukan proses hukum yang ada dan segera dituntaskan. Karena apapun kalau terlalu lama juga kasihan dari korbannya. Ditemui secara terpisah, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasat Reskrim Polres Pati, Gala Rimba mengaku masih mendalami kasus ini dan meminta doa agar kasus ini dapat segera terungkap.
Sementara terduga pelaku yang berumur 60 tahun tersebut yang merupakan mantan perangkat desa dan saat ini bekerja sebagai petani, terduga pelaku sendiri hingga kini belum ditetapkan tersangka dan belum ditangkap. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Prestasi diraih oleh sejumlah anak dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati. Terhitung ada 3 medali yang diboyong oleh siswa dalam kompetisi sains madrasah atau KSM, di mana para peraih juara nantinya akan mewakili sekolah dan Kabupaten Pati di KSM tingkat provinsi pada September mendatang. Sejumlah prestasi diraih oleh siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati dalam gelaran kompetisi sains madrasah atau KSM Kabupaten Pati yang digelar pada Minggu 14 Agustus yang lalu. MTS Negeri 3 Pati mendapat 3 medali, yakni dari juara 1 dan 3 mata pelajaran matematika terintegrasi dan juga juara harapan 2 mata pelajaran IPA integrasi. Salah satu guru pembina Darsinah mengatakan pihaknya sudah melakukan pembimbingan secara berkala kepada para siswa. Pasalnya, sebelum perlombaan ini, para siswa sudah mengikuti kompetisi lain. Dengan deretan prestasi yang diraih ini, Darsinah berharap pada kompetisi sains madrasah tingkat provinsi pada semester nantinya, para siswa MTS Negeri 3 Pati dapat kembali menyabet medali dan bisa mengharumkan nama sekolah maupun nama kabupaten. Di samping mengikuti KSM ini, anak-anak tersebut juga sering saya ikutkan lomba-lomba yang online tingkat nasional. Sementara itu, Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Pati Wahyu Hidayat melalui Ali Yasin selaku wakil kesiswaan mengatakan mata pelajaran matematika terintegrasi mendapat juara 1 atas nama Amirah Laluna Isabella, sedangkan juara 3 dengan mata pelajaran yang sama diperoleh atas nama Andini Naila Hamidah, dan pada mata pelajaran IPA mendapatkan harapan 2 yang diperoleh Hidayatul Fitrah Oktaviana. Sekali lagi untuk kesediaan dan semangatnya membimbing anak-anak yang selanjutnya akan mewakili Kabupaten Pati ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kompetisi sains madrasah kabupaten yang digelar pada 14 Agustus lalu diikuti oleh 179 peserta mata pelajaran matematika dan 182 peserta mata pelajaran IPA dari seluruh madrasah negeri maupun swasta di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV
metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Warga di Kota Tegal, Jawa Tengah menyerbu tempat penukaran uang baru tahun emisi 2022 yang dibuka di kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada Jumat siang. Tujuan pembukaan layanan penukaran uang baru tersebut untuk memberikan sosialisasi agar warga dapat mengenali secara langsung fisik emisi uang baru 2022 dan guna mencegah peredaran uang palsu. Warga terlihat mengantri untuk menukarkan pecahan uang baru emisi 2022 di mobil khas kantor perwakilan Bank Indonesia yang membuka layanan umum di Jalan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Di sini, warga dapat menukar uang baru emisi 2022, pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan Rp100.000. Warga dapat menukarkan uang baru emisi 2022 dengan syarat telah mendaftar secara online di aplikasi pintar Bank Indonesia. Sementara itu, warga yang menukarkan mengaku penasaran dengan fisik asli uang baru emisi 2022. Setelah melihat fisik uang baru emisi 2022, warga menilai secara fisik lebih menarik dan tidak ada kemiripan desain seperti yang terjadi pada uang emisi lama Rp20.000 dengan Rp2.000. Kan saya ini sering bergelut di dunia keuangan, sering koleksi. Jadi kan saya tahu, saya antusias kan melihat uang yang baru itu seperti apa gitu loh. Kalau secara fisik gimana Mas? Agak mencolok ya warnanya dibandingkan sebelumnya. Warnanya lebih bagus. Mungkin ada persamaan Mas antara uang sekian, uang yang ini lebih samanya ke yang Rp75.000 yang kemarin ya, yang emisi khusus tahun 75 tahun ya. Bank Indonesia sengaja membuka layanan penukaran uang baru emisi 2022 agar warga dapat mengenali secara langsung fisik uang baru emisi 2022 guna mencegah peredaran uang palsu. Ini adalah kegiatan car keliling dalam kota yang serentak dilaksanakan di nasional ya, secara nasional oleh Bank Indonesia. Untuk di Tegal sendiri pada hari ini 19 Agustus dari jam 10 sampai jam 11 kita beroperasi di water lighting kantor melalui Kota Tegal. Untuk nanti hari tanggal 22 Senin kita berada di alun-alun Brebes dengan jadwal jam 10 sampai jam 12. Kemudian 23-nya itu kita ada di alun-alun Selawi jam 10 sampai jam 12. Dan pada tanggal 24 Agustus itu di Rita Mall, Kota Supermall jam 10 sampai jam 12. Mekanismenya dalam rangka menerapkan protokol kesehatan dan antrian ya, itu kita setiap penukar harus memesan terlebih dahulu minimal H-1 melalui aplikasi pintar yang bisa dilihat kita di setiap vendor kita siapkan https pintar.co.id
setiap masyarakat dapat memesan terlebih dahulu di aplikasi tersebut untuk kemudian di situ nanti mengisi apa-apa yang pesan yang mereka inginkan, 1 paket atau 2 paket, 3 paket, 4 paket, dan maksimal 5 paket. Desain uang baru emisi 2022 dibanding emisi 2016 nampak lebih dikenali adanya peningkatan teknologi keamanan untuk menyulitkan pemalsuan dan masa edar lebih lama. Meski demikian, Bank Indonesia tidak mengubah warna dasar dari masing-masing pecahan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kebiar budaya dan sedekah laut, para nelayan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal menampilkan aneka budaya lokal seperti barongan, barongsai, dan reok Ponorogo. Namun juga tak ketinggalan tradisi larung sesaji berupa kepala kambing lengkap dengan 4 kaki dan kulitnya, berbagai jajan pasar dan juga nasi kuning untuk dilarung di laut dan dikubur di area tempat pelelangan ikan. Sedekah laut Kelurahan Karangsari yang dikemas dengan kirap budaya menarik minat dan antusias masyarakat yang berada di pesisir pantai Karangsari, Kendal, Jawa Tengah. Selain tradisi larung sesaji, juga dilakukan kirap budaya yang ditampilkan warga nelayan di Kelurahan Karangsari, Kampung Kisik. Kirap budaya yang dipusatkan di tempat pelelangan ikan ini menarik perhatian masyarakat nelayan. Sebab sudah 15 tahun terakhir tidak diadakan kirap budaya, melainkan hanya larung sesaji yang dilakukan secara sederhana oleh nelayan Kampung Kisik Karangsari. PLT Lurah Karangsari Jupriyono mengatakan, sudah 2 tahun ini tidak diadakannya perayaan sedekah larung karena COVID-19, sehingga semua kegiatan dilarang oleh pemerintah setempat. Dan baru tahun ini pemerintah memperbolehkan mengadakan hiburan atau kegiatan yang mengumpulkan masyarakat banyak. Tentunya nanti setelah ada acara sedikit doa dari tokoh agama, nanti segera akan dilarung dan 3 gunungan yang nanti untuk rebutan sebagai rasa syukur dari masyarakat Karangsari. Iya, memang kita menggunakan mengambil tema budaya sedekah laut ini memang kita kolaborasi dengan budaya-budaya dari Mataram. Memang terutama pada intinya dari RW 5, dari Kampung Kisik, dan tentunya kita merekrut beberapa di seluruh kelurahan Karangsari termasuk dari tim penggerak PKK, dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, RT RW se-Kelurahan Karangsari. Sementara salah satu warga Karangsari yang mengikuti kirap budaya mengatakan sangat senang sebab sudah 15 tahun terakhir tidak diadakan kirap budaya seperti ini. Apalagi juga ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk dan pengajian akbar. Masalah ya satu hasil nelayan kurang, kemarin ada COVID, makanya berhenti dilarang untuk mengadakan acara. Masyarakat sendiri merasa puas sekali dan sangat senang kalau bisa tiap tahun seperti ini, meriah ini. Ada adanya Pak Lurah ini yang baru ini ternyata Desa Karangsari sekarang lebih meriah dan lebih maju lagi. Sesaji yang terdiri dari kepala kambing, nasi kuning, jajan pasar, buah-buahan dan sesaji lainnya. Sebagian dikubur dan dilarung di tengah laut, sedangkan sebagian lainnya dimakan seperti buah dan ingkung ayam. Ini saji yang di situ itu ada ini kotoran mindo, wedhus, ndas wedhus, ulu wedhus, terus apa sampalan wedhus. Ini pun, ini kesanipun menurut adat budaya nenek moyang kita. Kamu kalau mau berkah ya ini dimintakan pada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang dipendem itu membawa berkah bagi kita, khususnya kadang-kadang nelayan. Sesaji ini dimaksudkan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan sebab sesuai ajaran budaya nenek moyang. Jika ingin mendapatkan berkah harus memberikan sesaji dan memberikan persembahan kepada Sang Bau Reksa di Kelurahan Karangsari Kendal tersebut. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sebagai rasa syukur atas panen yang baik, warga lereng Gunung Merapi di Boyolali melakukan kirap 4 gunungan tembakau, serta turut mengharap 77 bendera merah putih sebagai perayaan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Kirap tembakau dimulai dari Duku Candi Rejo, Desa Gedangan, Cepogo, Boyolali menuju Komplek Candi Sari.
Dalam kirap tersebut ada 4 gunungan tembakau, yakni tembakau mentah, matang, kering, dan tembakau ranjangan kering. Tidak hanya itu, hasil bumi berupa sayur mayur juga ikut diarak di belakang kirap gunungan tembakau. Warga juga membawa 77 bendera merah putih. Menempuh jarak 1 km, warga kemudian menggelar ritual doa di Komplek Candi Sari, yang mana acara ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian. Khususnya tanaman tembakau di musim ini dapat tumbuh dan panen dengan hasil yang baik. Setelah berdoa bersama, warga kemudian mengibarkan dan memasang 77 bendera merah putih di ladang tanaman tembakau yang berada di samping Komplek Candi Sari. Aksi ini dilakukan dalam rangka untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Untuk panen tembakau kita, jadi biar kedepannya itu bisa makin bagus untuk panenan tembakau, serta harganya kan juga bisa lebih baik dari kemarin-kemarinnya, Pak. Wujud syukurannya kita gunungan, Pak. Gunungan, jadi gunungan 4 tembakau. 4 tembakau itu terdiri dari tembakau matang, tembakau yang masih mentah, yang sudah rajangan, sama yang sudah kering. Gitu. Nah, untuk kirap bendera kebetulan kan kita momennya momen 17-an, jadi kita untuk syukurannya kita sekalian untuk pemasangan 77 bendera. Warga di desa ini mayoritas menjadi petani sayur, namun pada musim ini petani di daerah ini beralih menanam tembakau. Tembakau kering dari petani dijual dengan kisaran harga Rp60 hingga Rp80.000 tergantung dari kualitas tembakau. Acara kirap gunungan tembakau ini juga dimeriahkan dengan kesenian tradisional khas lereng Merapi, yakni tari topeng ireng. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Galus Karnati dan seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.